Perkenalkan, nama saya Fahala Gelanatala, absen 13 dari kelas 10-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua hukum atau dua teori. Yang pertama, hukum teori perbandingan tetap. Yang kedua ada perbandingan hukum berganda. Buat yang pertama, hukum perbandingan tetap itu dari hukumnya si Frost, dan yang kedua ada hukum perbandingan berganda dari Dalton. Saya akan menjawab dan menjelaskan nomor yang pertama dari hukum Frost, yaitu perbandingan tetap. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu dari soal hukum perbandingan tetap ini. Soalnya memiliki isi atau pernyataan apa saja. Oke, yang pertama kita akan jawab dulu. Oke, sebelumnya saya akan membuat penjelasan dari pernyataan hukum perbandingan tetap dari hukumnya si Frost yang menyatakan bahwa setiap senyawa memiliki perbandingan massa dan juga unsur-unsur tetap. Nah, jadi jawabannya kita harus yang pertama mengetahui dulu senyawa air dari H2O. Senyawa air dari H2O itu membentuk 8 gram oksigen. Jadi H2O dia membentuk 8 gram oksigen. Terus ada 1 gram hidrogen. Saya akan membuat unsurnya yaitu H, yaitu hidrogen. Maaf, H besar. Itu H hidrogen. Dan juga ada 32 gram oksigen. 32 gram oksigen. Nah, untuk pertanyaannya yaitu berapa gram hidrogen yang dibutuhkan? Pertanyaan kita buat di sini. Pertanyaan yaitu berapa gram hidrogen yang dibutuhkan agar tetap memenuhi hukum perbandingan tetap. Nah, jadi kita akan menjawab soal tersebut karena kita udah mengetahui pernyataan yang sudah saya jelaskan bahwa senyawa dari unsur perbandingan tetap itu memiliki perbandingan massa dan juga unsur-unsur yang tetap, maka kita tulis di sini 32 gram oksigen itu jika disederhanakan sama dengan 4 kalinya dari 8 gram oksigen. Nah, jadi dari hukum perbandingan tetap ini kita mengambil dari 4 kalinya 8 gram oksigen, yaitu kita ambil dari 4 kalinya. Nah, karena yang tadi diketahui 1 gram hidrogen belum disebutkan, maka kita tulis di sini sama dengan, karena di sini kita udah mengetahui hukum perbandingan tetapnya yaitu 4 kali dari 8 gram oksigen, kita tulis di sini 1 dikali 4. Maaf, bukan 1 banding tapi 1 dikali 4. Nah, dari 1 hidrogen yang dihasilkan juga dari 4 kalinya 8 gram oksigen, maka hasilnya di sini hukum perbandingan tetapnya adalah 4. Jadi 1 hidrogen dikali 4 kalinya 8 gram oksigen adalah 4. Yang jadi berapa gram hidrogen untuk memenuhi hukum perbandingan tetap adalah 4 gram hidrogen. Jadi untuk soal yang pertama sudah terjawab. Soal yang memiliki hukum perbandingan tetap yang dibuat teorinya oleh hukum Frost,
Yaitu jawabannya dari soal tersebut adalah 4 gram hidrogen. Lanjut ke soal kedua. Maaf, jadi soal yang kedua itu adalah soal dari teorinya si hukum Dalton. Dari soal yang kedua ini, hukum dari teorinya Dalton itu adalah hukum berganda. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan dari hukum pernyataannya si Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda yang menyatakan bahwa setiap dua senyawa memang memiliki lebih dari satu senyawa, dan setiap senyawa-senyawa itu adalah bilangan bulat yang sederhana. Jadi kita di sini bisa mengetahui jawabannya adalah yang pertama, jelas kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di soal ini. Kita sudah mengetahui yaitu senyawa A dan juga senyawa B. Senyawa A itu punya 12 gram karbon dan juga 16 gram oksigen. Kita taruh di sini A yang berarti senyawa A sama dengan 12 gram karbon dan juga 16 gram oksigen. Dan senyawa B, kita tulis di sini B untuk menentukan yaitu senyawa B. Dia memiliki 12 gram karbon. Untuk gram oksigennya yaitu memiliki 32 gram 32 gram oksigen. Nah, kita akan mengetahui apa soal atau hukum perbandingan tetapnya adalah 4. Jadi 1 hidrogen dikali 4 kalinya 8 gram oksigen adalah 4. Yang jadi berapa gram hidrogen untuk memenuhi hukum perbandingan tetap adalah 4 gram hidrogen. Jadi untuk soal yang pertama sudah terjawab. Soal yang memiliki hukum perbandingan tetap yang dibuat teorinya oleh hukum Proust, yaitu jawabannya dari soal tersebut adalah 4 gram hidrogen. Lanjut ke soal kedua. Maaf, jadi soal yang kedua itu adalah soal dari teorinya si hukum Dalton. Dari soal yang kedua ini, hukum dari teorinya Dalton itu adalah hukum berganda. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan dari hukum pernyataannya si Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda yang menyatakan bahwa setiap dua senyawa memang memiliki lebih dari satu senyawa, dan setiap senyawa-senyawa itu adalah bilangan bulat yang sederhana. Jadi kita di sini bisa mengetahui jawabannya adalah yang pertama, jelas kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di soal ini. Kita sudah mengetahui yaitu senyawa A dan juga senyawa B. Senyawa A itu punya 12 gram karbon dan juga 16 gram oksigen. Kita taruh di sini A yang berarti senyawa A sama dengan 12 gram karbon dan juga 16 gram oksigen. Dan senyawa B, kita tulis di sini B untuk menentukan yaitu senyawa B. Dia memiliki 12 gram karbon. Untuk gram oksigennya yaitu memiliki 32 gram 32 gram oksigen. Nah, kita akan mengetahui apa soal atau pertanyaan dari soal hukum perbandingan berganda ini, yaitu
tunjukkan bahwa kedua senyawa ini memenuhi hukum perbandingan berganda. Di sini disuruh ngebuktiin kalau soal ini adalah senyawa yang memenuhi hukum dari si hukumnya Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda. Mari kita jawab. Oke, sebelumnya kita buat pertanyaan dulu. Pertanyaannya tadi udah disebutin, buat ngebuktiin, tunjukkan bahwa kedua senyawa ini memenuhi hukum perbandingan berganda. Oke, kita langsung jawab saja. Dari pernyataan yang sudah saya beritahu bahwa dari hukum perbandingan berganda ini, dua senyawa memang memiliki lebih dari satu senyawa, dan juga memiliki senyawa yang memang hukum perbandingannya itu bilangan bulat. Jadi karena di sini kita sudah mengetahui senyawa A dan senyawa B dari beberapa gram karbon ini adalah 12, maka kita di sini akan menghitung perbandingan berganda yang belum sama, yaitu 16 dan juga 32 gram dari oksigen. Jadi kita bisa jawab bahwa 16 gram oksigen dan juga 32 gram oksigen itu sama dengan 16 banding 32. 16 banding 32 ini jika disederhanakan yaitu 1 banding 2. Nah, jadi jawaban dari hukum perbandingan berganda ini adalah 1 banding 2 yang menyatakan bahwa kedua senyawa ini memang memenuhi hukum dari perbandingan ganda. Jadi kita akan menjawab soal ini. Jadi perbandingan berganda dari soal teori ini yaitu telah terpenuhi, yaitu 1 banding 2. Jadi untuk soal nomor 2 yang memiliki hukum perbandingan berganda dari hukum Dalton itu sudah terpenuhi, yakni dari soal tersebut adalah 1 banding 2. Ya, jadi dari 2 soal tersebut mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin beberapa tutur kata yang kurang baku, dan juga penjelasan yang mungkin masih sedikit belibet atau membingungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini juga menjadi salah satu soal yang bisa saya jawab untuk mengerjakan remet dari ulangan harian kimia saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Valgal Natala. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.